Assalamualaikum teman-teman Miss Imas. Kembali lagi di kelas online-nya Miss Imas. Nah, di video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang lambang negara Garuda Pancasila. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya teman-teman dapat informasi terupdate untuk video Miss Imas lainnya. Terima kasih. Hai teman-teman. Sebelum kita ke materi, Miss Imas akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, diharapkan setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman yang pertama mampu memahami arti lambang negara Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu teman-teman mampu memahami identitas bangsa Indonesia seperti bendera, bahasa, lagu kebangsaan, dan semboyan negara. Salah satu cara mencintai tanah air Indonesia adalah dengan mengenal dan memahami identitas bangsa Indonesia. Di antaranya yaitu bahasa negara, bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, lambang negara, dan semboyan bangsa Indonesia. Oke, Miss Imas jelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, bahasa. Indonesia itu memiliki beragam budaya dan bahasa. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Tetapi bahasa yang digunakan sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia, kita mampu berkomunikasi dengan suku-suku lain di seluruh daerah di negara Indonesia. Dengan begitu, bahasa Indonesia menjadi salah satu simbol pemersatu bangsa. Bahasan yang kedua yaitu bendera kebangsaan. Nah, bendera negara Indonesia itu diberi nama Sang Saka Merah Putih. Merah melambangkan keberanian dan putih itu melambangkan kesucian. Nah, bendera Sang Saka Merah Putih dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Nah, bendera Sang Saka Merah Putih pertama kali dikibarkan pada Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Bapak Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 54 Jakarta. Nah, kita memberi hormat saat bendera dikibarkan sebagai tanda penghormatan. Yang ketiga yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan bangsa Indonesia berjudul Indonesia Raya, diciptakan oleh W.R. Supratman. Nah, lagu ini pernah dinyanyikan saat upacara kemerdekaan ya teman-teman. Nah, sekarang biasanya lagu ini dinyanyikan pada saat upacara hari Senin di sekolah, upacara kenegaraan, pada saat acara-acara yang dihadiri oleh negara lain, dan yang lainnya. Yang keempat adalah lambang negara Indonesia. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi sebuah negara. Nah, lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda Pancasila. Burung Garuda dipilih karena melambangkan kebesaran dan kekuatan ya teman-teman, dengan harapan Indonesia akan menjadi negara yang besar dan kuat. Nah, lambang negara Garuda Pancasila ini dirancang oleh Sultan Hamid II dan disempurnakan oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, sebagai warga negara, kita juga harus mewujudkan Indonesia untuk menjadi negara yang besar dan kuat. Oke teman-teman, berikut Miss Imas jelaskan bagian-bagian Garuda Pancasila. Yang pertama ada kepala yang menoleh ke sebelah kanan, itu berarti melambangkan kebaikan. Yang kedua ada dua sayap yang memiliki bulu. Masing-masing sayap memiliki jumlah bulu sebanyak 17. Nah, angka 17 ini berhubungan dengan hari kemerdekaan, tanggal kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 17. Oke, selanjutnya ada ekor. Ekor memiliki bulu berjumlah 8 yang berhubungan dengan bulan kemerdekaan kita, yaitu bulan ke-8, bulan Agustus.
Lanjut teman-teman ya, setelah ekor ada pangkal ekor. Nah, pangkal ekor juga memiliki bulu berjumlah 19 yang menunjukkan tahun kemerdekaan. Lalu ada leher. Leher juga memiliki bulu berjumlah 45 bulu, melambangkan tahun kemerdekaan juga. Nah, jadi tahun kemerdekaan kita kan 17 Agustus 1945. Lengkap ya teman-teman. Lalu pada leher terdapat perisai yang menyerupai jantung. Perisai tersebut dilengkapi dengan lambang sila Pancasila. Selanjutnya, kaki burung Garuda mencengkram pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya yang kedelapan, ada garis tebal pada perisai. Yang ini teman-teman ya, ini melambangkan bahwa negara Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa. Dan yang terakhir, sayap, paruh, cakar, dan ekor itu melambangkan tenaga dan kekuatan pembangunan. Dalam lambang negara Garuda Pancasila ini ada beberapa warna yang bisa kita lihat teman-teman ya. Yang pertama ada warna merah. Merah ini melambangkan keberanian. Yang kedua ada warna putih teman-teman ya, melambangkan kesucian, kebenaran, kemurnian. Yang ketiga ada warna kuning nih teman-teman. Ini melambangkan atau artinya kebesaran, kemegahan, dan keluhuran. Ada juga warna hijau, artinya kemakmuran dan kesuburan. Dan yang terakhir ada warna hitam nih teman-teman, yang artinya keabadian. Setiap warna pada lambang negara memiliki arti khusus yang menunjukkan cita-cita dan ciri-ciri tertentu dari sebuah negara itu. Oke, dari kelima warna tersebut kita akan amati di bagian mana saja warna tersebut terletak. Oke, yang pertama ada warna merah. Warna merah ini terletak di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai nih teman-teman, yang ini ya. Yang selanjutnya warna putih ada di bagian kiri atas dan kiri bawah perisai serta pada bagian pita yang dicengkram. Lalu warna kuning ini terletak di seluruh tubuh Garuda Pancasila. Lalu ada di simbol bintang, simbol rantai, dan simbol padi itu berwarna kuning teman-teman ya. Lanjut ada warna hijau ini ada di bagian simbol pohon beringin dan simbol padi, bisa dilihat teman-teman ya. Dan yang terakhir ada warna hitam ini terletak di bagian tengah perisai yang menyatu dengan simbol bintang. Bisa difahami ya teman-teman? Salah satu cara mengenal lambang negara adalah dengan memahami arti lagu Garuda Pancasila. Nah, lagu Garuda Pancasila ini diciptakan oleh Sudarnoto. Nah, ini liriknya teman-teman ya. Teman-teman pasti sudah hafal ya. Silahkan dinyanyikan sama-sama di rumah ya. Oke, kita juga perlu memahami lirik dari lagu Garuda Pancasila tersebut. Nah, berikut Miss Ima jelaskan ya lirik dan artinya. Yang pertama, liriknya yaitu Garuda Pancasila akulah pendukungmu. Itu artinya warga negara Indonesia mencintai negara dan mengenal baik lambang negaranya. Lirik selanjutnya, patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Artinya sebagai warga negara siap berjuang dan rela berkorban untuk negara. Lirik selanjutnya ada Pancasila dasar negara rakyat adil makmur sentosa. Jadi artinya mengakui Pancasila sebagai dasar negara dan siap melaksanakan nilai-nilai Pancasila untuk menjadikan rakyat Indonesia hidup makmur sentosa. Lirik yang terakhir, pribadi bangsaku ayo maju, maju, ayo maju, maju. Artinya, sebagai warga negara Indonesia akan terus maju dan tidak mudah menyerah. Baik, setelah kita memahami arti lagu Garuda Pancasila, diharapkan setiap warga negara memiliki sikap nasionalis, cinta tanah air, dan selalu bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sebagai tanda kehormatan negara, lambang negara harus senantiasa kita jaga. Penggunaan dan pemasangan lambang negara harus sesuai aturan. Oke, di antara contoh peletakan dan penggunaan lambang negara, yang pertama digunakan pada paspor, yang kedua lambang negara diletakkan di kantor kepala daerah teman-teman ya, yang ketiga harus diletakkan di ruang sidang pengadilan,
Yang keempat, lambang negara juga harus diletakkan di kantor kepolisian negara. Nah, nomor 5, lambang negara boleh digunakan di surat ijazah negara. Dan yang keenam, lambang negara boleh digunakan pada mata uang logam dan kertas. Dan masih banyak lagi contoh peletakan dan penggunaan lambang negara yang lainnya teman-teman ya. Yang kelima yaitu semboyan bangsa Indonesia. Nah, semboyan bangsa kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalimat ini terdapat pada pita yang dicengkram oleh kaki burung Garuda. Nah, Bhinneka artinya beragam atau berbeda. Tunggal artinya satu. Ika artinya jua. Jadi dapat diartikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kata Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat dalam Kitab Sutasoma karya Empu Tantular. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki beragam budaya, suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Nah, keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini merupakan suatu kekayaan yang harus disyukuri dan dipelihara. Nah, setelah kita mengetahui identitas-identitas bangsa Indonesia, Miss Imas punya latihan ya teman-teman. Perhatikan tabel berikut ya. Di sini ada 5 soal. Nah, kita akan jelaskan dari kata-kata ini apa sih yang kita ketahui dari kata-kata ini. Nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang bahasa Indonesia? Betul, bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Yang kedua, Indonesia Raya. Apa ya Indonesia Raya? Iya, Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan bangsa Indonesia. Lalu merah putih. Apa ya? Betul, merah putih itu adalah warna sang saka merah putih atau warna bendera kebangsaan Indonesia. Lalu yang keempat, Garuda Pancasila. Udah pasti dong, Garuda Pancasila ini adalah lambang negara Indonesia. Dan yang terakhir, tunas kelapa. Betul sekali, tunas kelapa ini merupakan lambang gerakan pramuka. Oke, latihan yang kedua teman-teman, silakan perhatikan mind map berikut ya. Kita akan mencari informasi tentang lambang negara. Nah, lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Lalu menurutmu mengapa ya dipilih burung Garuda sebagai lambang negara? Betul, burung Garuda dipilih karena melambangkan kebesaran dan kekuatan. Lalu bentuk perisai yang menggantung di leher burung Garuda adalah bentuknya menyerupai apa ya? Iya, bentuknya menyerupai jantung. Dan yang terakhir, tulisan pada pita yang dicengkram burung Garuda. Gampang nih, tulisannya apa nih teman-teman? Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah sebagai warga negara yang baik, kita harus mengenal dan memahami identitas negara kita. Di antaranya bahasa persatuan, bendera negara, lagu kebangsaan, lambang negara, serta semboyan negara sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air. Oke teman-teman Miss Imas, sekian dulu ya kelas online bersama Miss Imas kali ini. Semoga apa yang Miss Imas sampaikan bisa bermanfaat. Nah teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar walaupun teman-teman di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.